Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Materi IPAS kelas 5. Bersama Bapak Marzuki SPD, Guru SD Negeri 3 Baktia Barat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu: pertama, memahami pengertian rantai makanan. Kedua, memahami peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, memahami hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Mengapa burung pipit sering berada di tanaman padi? Burung pipit memakan padi agar memperoleh energi dan bertahan hidup. Lalu, bagaimana dengan padi? Padi memakan atau memperoleh nutrisi dari tanah melalui akarnya. Jadi, proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup dikenal sebagai rantai makanan. Rantai makanan adalah proses aliran energi yang terjadi melalui hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di suatu ekosistem. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan saling bergantung satu sama lain. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer. Setiap tingkat dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut juga dengan tingkat trofik. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Produsen menduduki tingkat trofik pertama. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Adapun urutan dalam konsumen yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, serta konsumen final. Konsumen primer adalah organisme yang menduduki tingkat trofik kedua. Biasanya diduduki oleh hewan herbivora ataupun pemakan tumbuhan seperti sapi, kelinci, dan lainnya. Konsumen sekunder adalah organisme yang menduduki tingkat trofik ketiga. Biasanya diduduki oleh hewan pemakan daging ataupun karnivora seperti katak, laba-laba, juga beberapa jenis burung, dan lain sebagainya. Konsumen tersier adalah organisme yang menduduki tingkat trofik keempat. Biasanya diduduki oleh hewan karnivora besar seperti serigala, kucing besar, burung pemangsa, hiu, dan lainnya. Adapun konsumen final adalah organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi atau yang terakhir. Disebut juga dengan konsumen puncak atau predator, seperti burung elang, harimau, singa, dan lainnya. Dekomposer adalah organisme yang mendapat energi dengan memecah organisme mati menjadi nutrisi, seperti jamur, bakteri, dan lainnya. Inilah contoh rantai makanan. Rumput disebut produsen, belalang disebut konsumen primer, katak disebut konsumen sekunder, ular disebut konsumen tersier, burung elang disebut konsumen final atau konsumen puncak, dan jamur atau pengurai disebut dekomposer.
Kesimpulan, rantai makanan adalah proses aliran energi yang terjadi melalui hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup di suatu ekosistem. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain. Tingkatan konsumen meliputi konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier, dan konsumen final. Decomposer adalah organisme yang mendapat energi dengan memecahkan organisme mati menjadi nutrisi, seperti jamur dan bakteri. Sampai jumpa lagi pada video materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.